kita akan mempelajari mengenai bagaimana aplikasi dari biomekanika olahraga ini pada olahraga apa nih? Kelihatan nggak ini olahraga apa? Olahraga bela diri, Pak. Ya, pada olahraga judo ya. Bagaimana kita mengaplikasikan biomekanika olahraga itu pada olahraga judo. Jadi setelah kemarin sudah diaplikasikan pada olahraga lari, kemudian pada pertemuan ini kita coba diaplikasikan pada olahraga judo. Nah, pengennya sih nanti di minggu depan masih ada satu aplikasi lagi ya pada olahraga yang lainnya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai dari olahraga judo itu sendiri ya. Olahraga judo itu adalah salah satu jenis olahraga yang menitik beratkan gerakannya itu pada bantingan ya, pada sapuan, kuncian, dan juga bantingan ya. Nah, pemain judo ini kan prinsipnya dia harus bisa bagaimana caranya untuk menjaga keseimbangan dirinya ya, tapi mengganggu keseimbangan dari lawannya gitu ya. Jadi judo ini kan caranya adalah prinsipnya adalah gimana cara kita menjaga keseimbangan diri tapi kita juga mengganggu keseimbangan dari lawan gitu ya. Nah, itu adalah prinsip dari olahraga judo itu sendiri. Ini saya agak berisik ya suaranya ya. Tapi masih terdengar ya. Soalnya lagi hujan besar. Ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kedengaran kok. Ya. Nah, olahraga dari judo ini sebetulnya merupakan pengembangan dari olahraga jujutsu ya, atau jiu-jitsu. Nah, teknik-teknik awalnya itu adalah dari olahraga jiu-jitsu. Nah, tapi teknik jiu-jitsu ini dia hanya menitik beratkan pada bagaimana cara melumpuhkan lawan gitu ya. Sehingga si gerakannya itu justru banyak yang berbahaya gitu ya. Banyak yang membahayakan dari lawannya gitu ya. Sehingga dikembangkan lagi gimana caranya supaya si olahraga ini tidak membahayakan gitu ya, tidak membahayakan, sehingga lahirlah yang namanya judo ini ya. Nah, kalau ini anime ya, Jujutsu Kaisen. Nah, aturan-aturan dari olahraga judo itu sendiri yang pertama ya, yaitu si mereka itu berdiri di atas karpet ya. Karpet kalau di Jepang tuh ada ya, karpet yang namanya tatami ya. Nah, tatami ini ukurannya 14 kali 14, sedangkan area yang digunakan untuk bertanding itu adalah 10 kali 10 meter. Nah, judoka itu artinya atlet dari judo ya. Atlet dari judo itu adalah judoka. Judoka itu harus menggunakan seragam yang disebut dengan gi ya. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ada 3 jenis penilaian, yaitu ippon, waza-ari, dan yuko gitu ya. Nah, ippon itu adalah nilai yang paling tinggi. Seorang pemain judo atau atlet judo gitu, dia mendapatkan ippon ya ketika dia bisa berhasil membanting lawan dengan teknik sempurna sehingga lawan itu mendarat sepenuhnya di punggung. Nah, satu babak dalam judo itu berlangsung selama 5 menit. Jika dalam durasi itu ada pemain yang mendapatkan ippon, maka otomatis langsung menang gitu ya. Namun bila tidak, akan dilihat dari skor yang paling banyak. Selama pertandingan, atlet judo tidak boleh menyerang sendi lawan ya, kecuali sendi siku. Nggak boleh juga memukul atau menendang atau menyentuh wajah lawan, atau sengaja membuat lawan cedera. Ya, ini kurang lebih ya peraturan-peraturan yang diterapkan pada olahraga judo. Nah, manfaatnya apa nih olahraga judo untuk kesehatan gitu ya? Nah, manfaatnya adalah menguatkan otot. Gerakan-gerakan yang dilakukan saat melakukan olahraga judo ini akan melatih otot ya, sehingga dia menjadi kuat. Selain itu, olahraga ini juga diyakini baik untuk jantung ya. Nah, dengan berolahraga secara teratur, kita bisa terbebas dari berbagai penyakit yang berkaitan dengan kelebihan berat badan terutama. Yang kedua adalah baik untuk kesehatan mental, karena judo ini bisa membantu membangun rasa percaya diri ya, rasa hormat pada orang lain,
Karena sebelum judo ini kan ada salam khusus ya. Ketika atlet judo ini akan bertanding, dia itu ada salam khusus menghormati dari lawannya gitu. Nah, itu ya. Jadi dia baik juga untuk kesehatan mental sehingga membuat emosi itu menjadi lebih stabil. Nah, manfaat yang lainnya adalah mengurangi sifat agresi ya. Mengurangi sifat agresi, dia memang salah satu olahraga bela diri, tapi olahraga ini bukan mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan ya. Justru dengan berlatih bela diri kita jadi tahu untuk menyalurkan energi dan kemarahan ya. Sebab saat latihan kita akan diajarkan untuk disiplin dan menghormati orang-orang yang di sekitar gitu ya. Nah, itu ya. Dia mengurangi sifat agresi. Kenapa? Karena kan awalnya dari jiu-jitsu itu kan. Nah, sedangkan si jiu-jitsu itu kan dia teknik-tekniknya relatif ya, relatif lebih mematikan gitu. Nah, si judo ini gimana caranya dia supaya lebih tidak berbahaya gitu. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan konsentrasi ya. Saat kita berlatih judo, kita akan terbiasa untuk mengikuti instruksi secara detail dari pelatih. Nah, ini juga akan melatih fokus ketika melakukan gerakan-gerakan judo ya. Atau juga kegiatan-kegiatan lain di luar judo. Nah, sekarang gimana peran para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dalam meningkatkan performa atlet ya? Ahli ini kan ada banyak. Ada ahli dalam kesehatannya, ada terapis, ada nutrisionis gitu ya, ahli gizinya gitu. Ada psikologis yang berkaitan dengan psikologinya, dan juga yang rehabilitasi ya. Nah, kita posisinya di sini nih, biomekanik ini posisinya di sini ya. Nah, ke semua ahli ini salah satunya adalah biomekanis ya. Biomekanis ini adalah untuk meningkatkan performa. Nah, meningkatkan performa ini dalam arti beberapa hal gitu ya. Dalam arti meningkatkan performa ini adalah membuat lebih aman gitu ya, membuat lebih aman. Sopian, maaf Pak, sebelumnya keluar masuk ya, nggak apa-apa. Sama di sini juga, hujan gede. Ya, membuat dia lebih aman. Yang kedua adalah gerakan itu menjadi lebih sukses ya. Dan yang ketiga adalah gerakannya itu lebih optimal ya. Jadi optimal itu efektif ya, efektif dan efisien gitu. Gerakannya itu efektif dan efisien. Jadi ini ya, gerakannya menjadi lebih aman, menjadi lebih sukses, dan juga lebih optimal. Nah, ini berbagai ahli dalam disiplin ilmu untuk meningkatkan performa atlet dalam melakukan olahraga gitu ya. Nah, salah satunya adalah biomekanis. Ya, biomekanis itu kan artinya orang yang ahli dalam biomekanika gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke biomekanika dari judonya itu sendiri ya. Nah, ada prinsip yang namanya kuzushi ya, yaitu bagaimana cara kita memberi gaya pada lawan atau membuat lawan itu dalam keadaan unbalance. Unbalance itu artinya adalah keadaan yang tidak setimbang gitu ya. Gimana caranya supaya lawan itu berada dalam keadaan tidak setimbang. Nah, jika lawan itu off balance atau dia tidak setimbang, maka dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara agresif ya. Maka kita dapat menguasai lawan. Jadi prinsip utamanya begitu ya dalam ini. Gimana caranya kita membuat lawan itu tidak setimbang? Ketika lawan tidak setimbang, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara agresif. Nah, ketika si lawan ini tidak bisa menggunakan kekuatannya secara agresif, maka kita bisa mengontrol lawan gitu ya. Nah, berikutnya ada prinsip keseimbangan, yang mana ini sudah pernah kita bahas ya, berkaitan dengan proyeksi dari titik berat. Proyeksi titik berat, selama dia masih ada di tumpuan, maka dia seimbang. Ya, seperti ini nih. Proyeksi titik berat, dia masih ada di tumpuan kakinya, maka dia masih seimbang. Ketika dia semakin miring, maka proyeksi dari titik berat ini keluar dari tumpuan kakinya, sehingga dia sudah tidak lagi dalam keadaan keseimbangan gitu ya. Nah, agar dapat diperoleh keseimbangan, ya, selama posisi diam ya, maka proyeksi titik berat badan itu harus tetap berada dalam bidang tumpuan ya. Jadi proyeksi titik beratnya di mana, kemudian proyeksikan ke bawah. Nah, ini harus masih ada di dalam
tumpuan. Kalau sudah keluar dari tumpuan, maka dia kehilangan keseimbangannya gitu. Nah, jika proyeksi berat badan ini jatuh di luar bidang tumpuan, maka tubuh akan berada dalam keadaan tidak setimbang atau yang tadi disebut dengan off balance ya. Nah, ke arah letak titik berat tersebut. Jadi kalau proyeksi dari titik beratnya itu keluar dari tumpuan, keluar dari bidang tumpuan maksudnya, kemudian ke arah kiri gitu ya, maka badan akan tidak seimbang ke arah kiri gitu. Sebaliknya kalau dia ke arah kanan berarti tidak seimbang ke arah kanan. Nah, itu adalah prinsip dari keseimbangannya ya. Nah, bidang tumpuan itu apa gitu ya? Jadi bidang tumpuan itu adalah daerah eh, yang menghubungkan antara dua kaki gitu kalau misalkan kita menggunakan kaki, tapi bisa juga kita menggunakan kaki dan tangan ya seperti ini. Nah, ini ditunjukkan dari garis putus-putus ini ya. Nah, ini adalah namanya adalah bidang-bidang tumpuan. Jadi bisa kita lihat nih, semakin kaki semakin lebar, bidang tumpuannya pun akan semakin luas ya. Apalagi kalau kita tambahkan dengan ini kan dia ada menggunakan jari-jari ya. Menggunakan jari-jari ini kaki, ujung-ujung kaki, kemudian ini adalah ujung-ujung jari-jari. Dia menjadi lebih setimbang lagi gitu ya. Jadi semakin jauh nih jarak antar kaki dan tangan, maka luas bidangnya itu bakal semakin besar dan luas bidang itu bakal terkait dengan keseimbangan gitu. Semakin luas bidang tumpuan, maka kita bakal menjadi lebih seimbang. Nah, berikutnya kita bicara mengenai stabilitas ya. Nah, stabilitas itu adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan keseimbangannya ya terhadap gangguan yang datang dari luar. Jadi yang disebut dengan stabil itu ketika dia ada gangguan dari luar, dia bisa mempertahankan keseimbangannya ya. Itu yang namanya stabilitas. Nah, stabilitas ini dengan kata lain atau bahasa olahraganya itu ya, seberapa besar tahanan yang diciptakan oleh atlet ya untuk mengatasi gangguan dari orang lain, terutama gangguan dari lawan gitu ya. Gangguan dari lawan untuk menggoyahkan keseimbangannya. Nah, jadi ketika lawan memberikan gangguan kepada kita, menggoyahkan keseimbangan atlet gitu ya. Nah, atletnya kan memberikan tahanan. Nah, tahanannya itu semakin besar, maka atlet itu dikatakan semakin stabil gitu ya. Itu yang disebut dengan stabilitas. Nah, prinsip dari stabilitas itu yang pertama adalah kita harus menurunkan letak titik berat badan ya. Jadi prinsipnya yang namanya berat badan itu atau titik berat badan itu semakin rendah itu dia bakal semakin stabil gitu ya. Jadi semakin rendah dia semakin stabil. Makanya kalau kita ingin dalam kuda-kuda yang lebih stabil, kita turunkan letak titik beratnya. Semakin dekat letak titik berat kita terhadap tumpuan atau tanah gitu ya, maka atau tatami gitu kalau di judo ya, maka kita bakal semakin stabil. Nah, contohnya begini ya, seorang pejudo itu menurunkan letak titik berat badannya dengan sedikit menekuk lututnya ya. Jadi lututnya ini sedikit ditekukan. Lututnya ditekukan pada saat lawannya akan melakukan bantingan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika si orangnya berdiri, letak titik berat badan, ini letak titik berat sebetulnya untuk setiap orang beda-beda ya. Kalau rata-rata itu adalah 57% dari tinggi badan ya. Jadi kalau tinggi badannya sekian gitu ya, katakanlah H gitu. Nah, letak titik berat itu rata-rata ya untuk orang yang proporsi badannya normal itu adalah 57% dari tingginya gitu ya. Maka letak titik berat orang itu adalah di 57% dari H gitu. Nah, ketika orang ini berdiri, maka titik beratnya ini ada di sini. Jaraknya jauh nih antara titik berat dengan tumpuan. Jaraknya jauh. Nah, ini kurang setimbang ya. Makanya orang ini menurunkan badannya ya, menengkuk lututnya, menurunkan badannya supaya apa? Supaya jarak antara pusat titik berat ini ke lantai atau ke tanah atau ke tatami gitu ya, itu menjadi lebih pendek. Nah, ketika jaraknya ini lebih pendek, maka orang ini bakal dalam keadaan yang lebih stabil gitu ya. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan luas bidang tumpuan ya. Nah, prinsipnya adalah stabilitas itu dapat ditingkatkan
dengan memperbesar atau memperluas ya dari bidang tumpuan ya. Nah, contoh kalau pada sikap bertahan ya atau bahasa Sundanya ya, jigo hontai. Nah, ini kalau dalam keadaan biasa ya, dalam keadaan biasa atau sikap shizen hontai ya. Nah, biasa seperti itu. Tapi kalau pada jigo hontai, dia itu lebih dibuka lebar kakinya ya. Coba lihat nih kakinya pada keadaan bertahan itu dibuka lebar. Nah, supaya apa? Supaya tadi luas bidang tumpuannya itu semakin lebar. Nah, ketika luas bidang tumpuannya semakin lebar, maka orang ini dalam keadaan yang lebih stabil gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Menurunkan titik berat badan ya. Yang kedua adalah memperluas bidang tumpuan dengan melebarkan kaki ya. Jadi bisa dilihat ya di sini ya. Pada keadaan jigo hontai atau pada keadaan bertahan, dia kakinya dilebarkan sehingga bidang tumpuannya menjadi lebih luas. Nah, berikutnya berkaitan dengan proporsi dan ukuran tubuh ya. Ini prinsipnya sih sama aja dengan banyak olahraga yang lain ya, bahwa semakin berat badan seseorang, maka dia bakal semakin stabil ya. Ini pada olahraga lain juga prinsipnya sama ya. Contohnya pada American football, seorang player yang lebih besar badannya itu lebih susah untuk digoyahkan gitu keseimbangannya. Gitu ya. Ada pada judo juga sama ya. Seorang pejudo yang beratnya 80 kg itu tentu saja akan lebih stabil daripada pejudo yang beratnya 55 kg. Nah, sekarang bagaimana stabilitas dalam melawan gaya dari lawan ya. Nah, kan lawan pasti mendorong gitu ya, mendorong kita atau memberikan gaya pada kita gitu. Nah, gimana cara untuk menjaga stabilitasnya itu adalah dengan memindahkan titik berat ke arah datangnya gaya justru ya. Jadi kalau ada gaya datangnya dari depan, kita condongkan badannya ke depan. Supaya apa? Supaya titik beratnya itu mendekati dari arah datangnya gaya. Ya. Nah, prinsipnya jika sebuah gaya diketahui akan mengganggu keseimbangan atlet ya, dan atlet ingin mempertahankan keseimbangannya, maka titik berat dari atlet ini harus ditempatkan di sisi bidang tumpuan yang terdekat dengan arah datangnya gaya tersebut. Jadi kalau ada gaya dari depan, kita condongkan badannya ke depan gitu. Kalau ada gaya dari samping, kita condongkan badannya ke samping. Itu akan menjaga stabilitas kita gitu ya. Nah, contoh untuk menahan dorongan ke belakang, berarti kan kalau dorongan ke belakang itu kan gayanya berarti dari depan ya. Berarti gayanya dari depan, maka pejudo itu menempatkan titik beratnya ke arah sisi depan ya, ke arah sisi depan bidang tumpuan. Nah, pastikan bahwa penempatannya ini tidak berlebihan. Jadi kalau ada gaya dari depan, kita tempatkan titik berat kita ke depan, artinya mencondongkan badan ke depan. Tapi jangan juga terlalu depan gitu. Nah, kalau terlalu depan atau berlebihan itu yang jadi malah off balance ya, atau jadi malah tidak setimbang. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau ada, ini misalkan kaki kita ya, kemudian ada dua gaya ya. Ada gaya dari depan. Nah, kalau kaki kita yang satu ke depan, artinya kan kita mencondongkan titik berat kita ke depan gitu. Ada gaya dari depan, kita condongkan titik berat ke depan. Nah, ini kita bakal lebih stabil. Tapi kalau kita biasa aja, nih nggak dikedepankan, titik beratnya tetap di tengah. Ketika ada gaya dari depan, dia tidak stabil gitu ya. Nah, sebaliknya kalau ada gaya dari samping. Ketika ada gaya dari samping, kita tempatkan kaki kita ini lebar ke samping gitu ya, lebar ke samping supaya apa? Supaya titik beratnya itu condong ke samping ya. Nah, kalau misalkan si titik beratnya tidak dilebarkan ke samping, maka dengan adanya gaya ini, maka kita posisinya itu tidak akan stabil ya, tidak stabil atau unstable. Sampai sini bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Pak. Oke, masih bisa dipahami ya. Nah, itu tadi ya, kan prinsipnya tadi dua. Yang pertama, gimana cara kita untuk stabil. Yang kedua, bagaimana lawan tidak stabil gitu ya.
Nah, prinsip yang kedua adalah menurunkan tingkat stabilitas lawan, ya. Nah, tingkat keseimbangan atlet itu dapat diubah paling mudah itu dengan mendorong atau menariknya mendekati sisi bidang tumpuannya atau ke arah bagian tumpuan yang terdekat gitu ya. Nah, contohnya kalau dalam judo ya, seorang lawan dapat diubah keseimbangannya paling mudah jika didorong atau ditarik tegak lurus dengan garis yang menghubungkan kedua kakinya. Jadi kalau ada dua kaki nih ya, kakinya kita ada dua kan, ya iyalah kakinya ada dua. Nah kan kita seolah-olah punya garis hayal ya, kita punya garis hayal yang menghubungkan ini. Nah kalau kita ingin, ya ini kan kaki lawan ya maksudnya ya. Nah kalau kita ingin mengurangi stabilitas dari lawan, maka kita beri gaya ke arahnya ke sini ya. Jangan beri gaya arahnya miring. Jangan beri gaya arahnya miring. Atau searah dengan garis itu, jangan ya. Jadi yang tegak lurus ya, yang tegak lurus. Kan ini tegak lurus nih 90 derajat. Jadi kalau ada garis yang menghubungkan kedua kaki itu ini, berarti kita beri gaya ke belakang begini ya, atau ke depan dari sini. Ya tergantung ya, ini sebenarnya tergantung olahraganya olahraga apa dulu. Yang penting gayanya itu harus tegak lurus ya. Tegak lurus dengan garis yang menghubungkan antara kedua kaki. Itu bisa dipahami ya. Jadi ketika kita ingin membuat lawan tidak stabil, beri gaya yang arahnya itu tegak lurus dengan garis yang menghubungkan kedua kaki dari lawan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menjaga stabilitas saat kita bergerak ya. Nah, dalam meningkatkan stabilitas ketika kita bergerak ya, prinsipnya itu dapat diperoleh ketika kita sedang bergerak dengan cara menurunkan letak titik berat badan ya. Letak titik berat badannya kita adalah perbesar bidang tumpuan. Jadi ketika kita akan bergerak, ambil ya. Dan juga kita perbesar dari bidang tumpuan, yaitu dengan meregangkan kaki-kaki gitu ya. Nah, seorang penjudo itu akan lebih stabil jika membuka lebar kedua kakinya ya, dan menurunkan letak titik berat badannya dengan cara menurunkan letak titik badan ya dengan cara menekukan kedua lutut ya. Nah, masih ingat yang namanya momentum? Momentum itu adalah kecenderungan suatu benda atau seseorang gitu ya untuk mempertahankan keadaan geraknya gitu ya, atau keadaan kecepatannya atau kelajuannya. Nah, prinsipnya untuk berhenti dengan cepat atau mengubah arah ketika kita bergerak dengan cepat, ketika kita bergerak cepat gitu ya, maka atlet ini harus melebarkan bidang tumpuan, menurunkan titik berat, dan memperlambat gerakan ya untuk mengontrol momentum. Ya, jadi ketika kita sedang bergerak, kemudian gerakannya akan kita rubah atau gerakannya akan kita hentikan gitu ya. Nah, caranya adalah kita turunkan titik berat, kita lebarkan bidang tumpuan, dan kita kurangi kecepatan gerakan ya. Jadi kita memperlambat gerakan. Nah, ini adalah cara untuk mengontrol momentum ya. Nah, seorang pejudo yang sedang ditarik atau didorong dengan kuat ya ke depan atau ke belakang akan lebih mampu untuk mengontrol momentum dan mengubah arahnya dengan cepat bila mana kedua kakinya ini dibuka lebar ya dan tubuhnya direndahkan. Nah, kalau tidak menggunakan prinsip ini, maka yang terjadi adalah off balance atau akan kehilangan kesetimbangan. Sampai sini bisa dipahami ya prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip dari kestabilan itu. Bagaimana cara kita menjaga kestabilan dan mengurangi kestabilan lawan ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya rantai koordinasi ya. Nah, kalau kata Inokuma dan Sato ya, tahun 1980, bahwa judo itu adalah olahraga yang menggunakan seluruh bagian dari tubuh kita gitu. Jadi sebetulnya judo itu tidak hanya menggunakan tangan dan kaki saja ya, tapi seluruh bagian dari tubuh kita gitu. Bahkan seluruh badan gitu. Seluruh badan kita itu digunakan gitu dalam olahraga judo ini ya. Nah, ada yang disebut dengan rantai koordinasi ya.
Rantai koordinasi itu apa? Rantai koordinasi itu adalah koordinasi dari segmen-segmen tubuh yang beraksi sebagai suatu sistem hubungan berantai. Ya, hubungan berantai kayak kartu domino yang kita yang kita jajarkan kemudian dijatuhin kan dia jadi berantai jatuhnya gitu ya. Nah ini kurang lebih sama kayak gitu. Ada rantai koordinasinya, di mana kekuatan yang diciptakan oleh suatu hubungan atau bagian tubuh itu ditransfer ke bagian tubuh lainnya. Ya, jadi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain kita transfer. Nah, transfer ini, waduh hujannya besar ya, sampai ada suara petir. Mohon maaf ya. Nah, di transfer ini melalui suatu rantai koordinasi ya. Nah, rantai koordinasi ini harus dilaksanakan secara efisien. Nah, kenapa harus dilaksanakan secara efisien? Supaya kita dapat memaksimalkan tenaga ya. Yang pertama itu, memaksimalkan tenaga. Yang kedua, itu adalah meningkatkan kontrol. Ya, meningkatkan bagaimana kita mengontrol dari penggunaan tenaga tersebut gitu ya. Jadi bukan cuma tenaganya besar, tapi juga bisa kita kontrol tenaganya gitu. Nah, kemudian memperlambat kelelahan. Jadi biar kenapa bisa memperlambat kelelahan? Karena tenaga yang kita keluarkan itu efisien ya. Yang kita gunakan segitu, yang kita keluarkan segitu gitu. Enggak yang kita butuhkan adalah 5 tapi kita mengeluarkan 10. Nah, kalau begitu nanti bakal cepat lelah ya, cepat capek gitu. Makanya harus ada efisiensi rantai koordinasi ini supaya tenaganya itu keluar kita lebih efisien ya. Memperlambat kelelahan. Yang keempat adalah untuk mencegah cedera ya. Kalau kita melewatkan rantai koordinasi ini, maka bisa jadi ya kemungkinan besar itu terjadi cedera ya. Nah, rantai koordinasi ini apa aja gitu. Nah, pada gambar berikut itu terlihat bagaimana kecepatan seluruh segmen tubuh itu ditambahkan secara bersamaan ya. Sehingga atau yang disebut dengan staircase effect ya. Efek tangga gitu ya. Nah, untuk membantu mengembangkan kecepatan pada segmen akhir. Nah, kira-kira seperti ini gitu rantai koordinasinya. Pada bisa bahasa Inggris nggak? Legs itu apa artinya? Ada yang tahu? Kalau legs apa Tahu, artinya? Pak. Kaki ya. Jadi dari kaki, kemudian hips, apa hips? Panggul, kemudian trunk. Trunk itu adalah batang tubuh ya, badan gitu. Atau bahasa lainnya togok ya, atau badan gitu. Kemudian upper arm atau lengan atas, kemudian lengan bawah. Nah, jadi energi itu harus kita salurkan itu melalui rantai koordinasi ini ya. Bobby belum di absen ya, nanti ya di akhir diingatkan lagi. Ya, jadi sampai mana tadi? Oh ya, kita harus menyalurkan energi atau menyalurkan tenaga itu melalui ini ya, melalui rantai koordinasi ini. Nah, kalau dia dilewat, oh ya satu lagi nih tadi adalah ini ya. Satu lagi adalah lower arm atau lengan bawah. Nah, jadi dari kaki ke panggul, ke badan, kemudian ke lengan atas, kemudian ke lengan bawah. Nah, ini kalau ada yang kelewat, maka rantai koordinasinya menjadi tidak efisien. Ya, tidak efisien itu dalam arti tadi ya, dia bisa menjadi cedera, bisa cepat lelah, tenaganya tidak maksimal dan seterusnya, gitu ya. Rantai koordinasi itu yang harus diperhatikan adalah gerakan itu harus dimulai dari bawah ke atas ya. Gerakan itu dimulai dari bawah ke atas, kemudian gerakan itu harus dilakukan dari segmen yang paling besar ke segmen yang paling kecil. Jadi dari besar ke kecil ya. Kemudian dari bawah ke atas gitu kan ya. Yang ketiga, nah ini gerakannya tidak boleh terputus. Nah, ini adalah beberapa problem ya, beberapa rantai masalah gitu ya, beberapa masalah pada rantai koordinasi.
Yang pertama, itu ada bagian tubuh yang terlewat gitu atau dihilangkan. Nah, jika bagian tubuh itu, nah contohnya ini nih, legs atau kaki ya, kemudian trunk atau badan tubuh, kemudian lengan atas, lengan bawah. Apa yang tertinggal di sini? Yang kelewat apa coba? Dari rantai koordinasi tadi, yang kelewat apa? Tadi apa? Sebelum ke badan apa dulu? Ini suara saya terdengar kan? Apa tadi? Panggul ya atau hips. Jadi di sini coba lihat, nggak ada panggul ya, nggak ada hips. Padahal harusnya dari kaki itu sebelum ke badan dia melewati panggul dulu. Nah, jika bagian tubuh tertentu itu tidak digunakan, maka power bantingan itu akan menurun, ya tenaganya akan menurun. Dan kemungkinan cedera itu akan meningkat ya. Nah, nampak pada gambar ini itu tidak ada gambar ya atau panggul ya. Jadi ada satu bagian tubuh yang terlewat gitu. Jadi dihilangkan. Nah, itu akan mengakibatkan kemungkinan yang besar itu adalah cedera. Itu adalah problem yang pertama. Karena tadi prinsipnya apa aja? Prinsipnya yang pertama harus dari bagian bawah ke bagian atas. Kemudian dari segmen yang besar ke segmen yang kecil. Kemudian yang ini tadi gerakannya itu tidak boleh terputus. Jadi ketika kita membanting gitu ya, membanting lawan, itu efisiensi rantai koordinasinya seperti ini. Ya, tenaganya itu harus kita salurkan dengan aturan seperti ini gitu ya. Itu yang pertama, kalau bagian tubuhnya itu adalah dihilangkan. Nah, yang kedua itu adalah waktunya, ya, timingnya. Permasalahan dengan timing. Nah, timing dari suatu bagian tubuh itu tidak terbagi secara baik gitu ya. Nah, contohnya di gambar ini ya. Coba lihat, ini waktunya, timingnya sama nggak semua nih? Tidak, Pak. Di bagian apa yang lebih kecil dari yang lain? Panggul, Pak. Nah, betul, di bagian panggul ya terlalu cepat ya. Mungkin terlalu cepat di satu bagian tertentu. Kira-kira bahaya nggak kalau kita melakukan gerakan, menyalurkan energi, tapi di bagian satu tubuh tertentu itu terlalu cepat? Atau sebaliknya, terlalu lambat? Bahaya nggak kira-kira? Ya, Bahayanya mungkin, Pak. apa? Bahayanya apa? Kalau energi yang besar itu disalurkan dalam waktu yang terlalu singkat. Bisa mengakibatkan Cedera mungkin, Pak. cedera. Betul, bisa mengakibatkan cedera. Ya. Nah, terlalu lambat juga tidak efektif ya. Terlalu efektif, terlalu cepat. Kalau terlalu lambat bisa keburu hilang energinya, ya. Powernya keburu hilang. Jadi timingnya itu harus diperhatikan juga ya. Tentu saja ini walaupun ini teori ya, tentu saja untuk memperhatikan itu harus digunakan praktek ya. Jadi memang praktek yang bisa supaya kita lebih efisien gitu dalam melakukan bantingan itu ya. Nah, yang ketiga adalah penggunaan bagian tubuh itu tidak efisien ya. Kita menggunakan seluruh bagian tubuh, tapi penggunaan bagian tubuhnya itu tidak efisien ya. Katakanlah gerakannya salah atau ya terlalu lama gitu ya. Itu mengakibatkan bantingan kita itu powernya berkurang. Nah, ketika powernya berkurang ya jelas aja bisa jadi nggak jadi ngebanting ya. Nggak jadi ngebanting lawan jadinya. Itu ya. Jadi yang ketiga adalah penggunaan bagian tubuh walaupun sudah lengkap, walaupun timingnya sama, tapi tidak efisien. Nah, itu mengakibatkan powernya juga hilang ya. Jadi power bantingannya hilang. Nah, atau yang keempat, ada bagian yang aneh nggak nih di sini nih? Coba lihat nih. Ada bagian yang aneh nggak? Ada bagian yang nggak seharusnya ada? Itu, Pak, yang di atas, Pak. Ya, wrist ya, atau bahasa Indonesianya sih pergelangan tangan ya. Nah, jadi kita menyalurkan energi itu harusnya sampai ke lower arm ya, sampai ke lengan bagian bawah gitu ya. Nah,
penggunaan bagian tubuh yang tidak perlu ini itu seringnya itu adalah menyebabkan kehilangan kontrol dari bantingannya ya. Nah, terlihat bagaimana pergelangan tangan itu digunakan pada akhir gerakan, padahal seharusnya kita tidak menggunakan pergelangan tangan. Pada ini ya, pada sinyalnya pada jelek ya. Soalnya hujan besar sih. Di sini juga sama hujannya hujan besar. Itu ya. Jadi yang keempat itu adalah penggunaan bagian tubuh yang tidak perlu. Jadi apa aja tadi ada apa masalah-masalah dalam rantai koordinasi ini? Yang pertama harus apa? Semua bagian tubuh lengkap ya digunakan. Apa semua bagian dari rantai koordinasi digerakkan, jangan ada yang dihilangkan. Yang kedua timingnya juga harus tepat ya. Yang ketiga semuanya harus digunakan secara efisien. Dan yang keempat itu jangan menggunakan bagian tubuh yang nggak perlu. Jadi itu jadi kita bakal kehilangan kontrol dari gerakan kita ya. Sebenarnya kalau ini sih di olahraga yang lain pun bakal sama ya. Kalau kita menggunakan bagian-bagian tubuh yang seharusnya nggak digunakan, itu tentu saja dari segi efisiensi energi juga kurang efisien. Dari segi kontrol juga kita jadi tidak bisa mengontrol ya, atau kontrol kita menjadi berkurang ya terhadap gerakan tubuh kita sendiri. Nah, tapi ini yang perlu diperhatikan ya. Ini adalah yang sering menjadi miskonsepsi gitu ya pada olahraga judo ini. Bahwa yang namanya power atau tenaga dalam bantingan judo ya ketika kita membanting lawan, itu datangnya dari mana coba? Dari tangan, dari kaki, dari badan. Dari mana coba? Dari tangan, Pak. Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya. Jadi power bantingan itu bukan dari badan ataupun dari lengan ya. Tapi powernya itu sumber utamanya adalah reaksi permukaan bumi atau hentakan kaki itu. Jadi ketika kita membanting ya, kita itu menghentakkan kaki ke bumi ini sehingga ada reaksinya kan. Nah, dari reaksi ini adalah sumber utamanya ya. Sumber utama dari power bantingan ini itu adalah dari reaksi permukaan bumi. Jadi kita memberikan aksi ke bumi, memberikan hentakan ke bumi, kemudian reaksinya adalah dari bumi ke kita gitu ya, memberikan power ke kita juga. Nah, ini sesuai dengan hukum apa? Masih ingat nggak hukum apa? Ada gaya aksi, ada gaya reaksi, hukum apa? Hukum Newton 3 ya. Nah, untuk setiap aksi maka terdapat reaksi yang sama besar tapi dia berlawanan arah ya. Nah, ini adalah aplikasi dari hukum Newton 3. Nah, jadi power dalam bantingan judo itu bukan menghentakkan ya, memberi tenaga ke bumi sehingga bumi juga memberi reaksi gitu ke kita. Power utama ya, sumber utama dari tenaga dari bantingan ini. Nah, dengan demikian sumber utama tenaga bantingan adalah aksi tungkai ya, fleksi dan ekstensi. Masih ingat gerakan fleksi dan gerakan ekstensi ya? Pada lutut ya. Fleksi dan ekstensi ini kan berlawanan arahnya aja. Nah, ditransfer melalui sistem yang tadi, melalui rantai koordinasi tadi dari apa? Dari kaki, kemudian ke panggul, kemudian ke badan, kemudian ke tangan bagian atas atau lengan bagian atas, kemudian ke lengan bagian bawah. Nah, itu bagaimana kita menyalurkan energi pada saat kita membanting lawan gitu ya dalam olahraga judo. Ya, sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Lumayan, Pak. Bisa dipahami ya? Kita stop dulu recordingnya.